Ampun supe dipun klik subscribe pun dan subscribe pun kun panjenengan setengah saking investasi akhirat. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam episode tanggal 13 Mei 2020, hikmah Lailatul Qadar dirahasiakan, saya menyampaikan mengapa kita risau hati pada pengabulan doa kita. Bukankah Allah mencintai dan menyayangi kita tanpa disuruh? Bukankah Allah menjaga dan memelihara kita tanpa diperintah? Saya ralat dengan mengapa kita risau hati pada pengabulan doa kita. Bukankah Allah mencintai dan menyayangi kita tanpa kita memohonnya? Bukankah Allah menjaga dan memelihara kita tanpa kita memohonnya? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kesimpulan yang kita ambil dari puasa, manfaat medis puasa yang kita lakukan. Yang pertama, secara medis puasa memberikan masa istirahat kepada tubuh. Hal itu untuk memperbaiki fungsi metabolismenya dan mengembalikan zat-zat yang dibutuhkannya. Yang kedua, manfaat medis puasa. Puasa menghentikan kerja sistem pencernaan dan membuang sisa-sisa metabolisme yang tidak dibutuhkan tubuh, yang jika terlalu lama berada dalam tubuh dapat berubah menjadi racun yang berbahaya. Puasa juga merupakan satu-satunya cara yang paling efektif untuk mengeluarkan racun dari dalam tubuh. Manfaat medis yang ketiga, puasa dapat meningkatkan kinerja dan fungsi sekresi atau pengeluaran, sehingga berbagai zat dan materi yang dibutuhkan tubuh tidak keluar bersama sisa-sisa metabolisme. Materi dan zat yang penting itu akan didistribusikan ke seluruh bagian tubuh. Yang keempat, manfaat medis puasa dapat mengeluarkan berbagai materi yang berlebihan dalam tubuh dan berbagai zat lain yang mengendap pada pembuluh darah bagi orang yang sakit. Yang kelima, puasa dapat memperbaharui sel-sel tubuh dan berbagai sistem metabolismenya sehingga menjadi lebih kuat. Bahkan salah seorang peneliti, Margulis, mengatakan bahwa puasa dapat menjaga seluruh anggota tubuh tetap sehat dan awet muda. Yang keenam, puasa akan menjaga kekuatan tubuh dan melancarkan distribusi segala zat yang dibutuhkan tubuh.
Yang ketujuh, puasa memperbaiki fungsi pencernaan, mempermudah proses pencernaan dan distribusi makanan, serta memperbaiki fungsi sekresi. Yang nomor 8, puasa akan meningkatkan kekuatan memori dan menguatkan akal. Nomor 9, puasa dapat menyehatkan, memperbagus dan memperhalus kulit. Yang ke-10, puasa memiliki efek penyembuhan yang sangat besar tanpa efek samping yang dapat membahayakan tubuh. Puasa dapat meringankan, bahkan menyembuhkan berbagai penyakit yang seringkali menyerang manusia modern, terutama penyakit jantung dan tekanan darah tinggi. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Puasa memberi masa istirahat tubuh kita, jaga kekuatan badan, perbaiki pencernaan. Puasa memberi masa istirahat tubuh kita, jaga kekuatan badan, perbaiki pencernaan, perbaiki pencernaan, perbaiki pencernaan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, puasa merupakan media untuk mensyukuri nikmat Allah. Kalau kita mau untuk menghitung nikmatnya Allah, tidak akan bisa. Sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. jikalau engkau menghitung nikmatnya Allah, maka engkau tidak akan bisa menghitungnya. Mari kita awali dengan pemaparan fakta-fakta anatomi tubuh manusia yang begitu mencengangkan dunia ilmiah. Yang pertama, perut kita memuat 35 juta kelenjar yang memiliki kompleksitas struktur sebagai sarana pengeluaran atau sekresi. Subhanallah, 35 juta kelenjar. Sedangkan sel-sel selaput dinding yang mengeluarkan asam klorin air diperkirakan mencapai miliaran sel. Setiap 1 cm persegi usus 12 jari dan usus halus terdapat 3.600 bulu intestinal yang berguna untuk menyerap makanan yang sudah dicerna. Sedangkan di usus kecil terdapat 2.500 bulu intestinal. Padahal sebagaimana diketahui,
panjang usus hanyalah 8 meter. Lendir mulut kita mengandung 500.000 sel yang saling berganti secara cepat. Lidah kita memuat 9.000 bintil kecil atau papila indera perasa yang berfungsi untuk membedakan rasa manis, kecut, pahit, dan asin. Coba kita bayangkan, jika sel darah merah dalam satu tubuh manusia disusun berbaris, maka ia akan melingkupi bulat bumi tempat kita berpijak ini 5 hingga 6 kali putaran bumi. Subhanallah. Luasnya diperkirakan mencapai 3.400 dan setiap 1 milimeter kubik darah terdapat 5 juta sel darah merah. Setiap 1 sel darah merah berjalan sebanyak 1.500 putaran intestinal dengan ritme normal, sehingga setiap hari diperkirakan ia menempuh jarak 1.150 kilometer di dalam pembuluh darah pada badan manusia. Jantung adalah pompa kehidupan yang tidak pernah lelah bekerja. Dalam 1 menit jumlah semprotannya mencapai 60 sampai 80 semprotan. Dalam 1 hari denyutnya tidak kurang dari 100.000 kali dengan menyemprotkan 8.000 liter darah atau sekitar 56 juta galon sepanjang hidup manusia yang berusia sedang. Coba lihat, adakah pompa lain yang mampu melakukan tugas berat ini dalam kurun waktu yang cukup lama? Di bawah permukaan kulit kita ada 5 sampai 15 juta pengatur suhu badan berupa kelenjar keringat yang berfungsi membersihkan tubuh dari kelebihan panas melalui proses penguapan dan keringat. Subhanallah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Sesungguhnya perut kita muat 35 juta. Allahu Allah. Sesungguhnya perut kita muat 35 juta kelenjar yang memiliki kompleksitas rumit pasti, kompleksitas rumit pasti. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setiap detik ada 125 juta sel dalam tubuh manusia yang rusak, atau setara dengan
7,5 miliar sel dalam 1 menit. Dalam waktu bersamaan, sel-sel baru terbentuk sesuai dengan jumlah sel yang rusak. Subhanallah. Seandainya Anda mengetahui struktur, mekanisme kerja, dan fisiologi setiap sel, niscaya Anda akan jatuh bersujud lantaran takjub dan terpesona, terpana akan maha kreasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Batang tenggorokan atau saluran pernafasan manusia memiliki beberapa pipa cabang yang bercabang lagi menjadi beberapa pipa kecil atau buluh, dan begitu seterusnya hingga mencapai cabang-cabang halus setara gelembung-gelembung paru yang berjumlah sekitar 750 juta gelembung. Masing-masing gelembung memiliki selaput tipis yang terhubung dengan dinding pembuluh darah kecil dan berfungsi membersihkan darah dengan cara membuang gas karbon dan memberikan oksigen yang dibutuhkan tubuh. Jika digelar, luas satu jaringan gelembung paru bisa mencapai lebih dari 200 cm persegi. Dalam keadaan normal, gelembung paru yang digunakan untuk membersihkan darah tidak lebih dari 10 gelembung. Namun dalam kondisi darurat ada banyak gelembung yang pecah. Setiap hari manusia bernafas sebanyak 25.000 kali dengan menghirup 180 meter kubik udara, 615 diantaranya berupa oksigen yang diperlukan darah. Di dalam otak terdapat 13 miliar sel saraf dan 100 miliar sel glutinous parasit yang membentuk tabir penangkis untuk melindungi sel-sel saraf dari pengaruh materi apapun. Tumor hanya berkembang menyerang sel-sel parasit, sementara sel-sel saraf seolah-olah anti kanker. Subhanallah. Otak mengkonsumsi glukosa sebagai zat gula saja, berbeda dengan jantung yang mengkonsumsi gula glukosa atau asam susu. Glukosa adalah gula istimewa yang difavoritkan otak, berbeda dengan sistem-sistem tubuh lainnya. Saat tubuh mengalami krisis glukosa, maka mekanisme tubuh akan memprioritaskan pasokan glukosa untuk otak sebagai organ tubuh yang paling mulia. Jika terputusnya aliran darah ke otak selama 3-5 menit saja, maka bisa menyebabkan kehancuran masif akibat degradasi jaringan-jaringannya. Adapun kuantitas darah yang diperlukan otak setiap hari tidak boleh kurang dari 1000 liter. Subhanallah. Salatullah salamullahi ala taha Rasulillah. Salatullah salamullahi ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi
رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا Allah. Manusia nafas sehari 25.000 kali. Manusia nafas sehari 25.000 kali. Otak punya 13 miliar sel saraf bertugas. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh saya telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik, paling istimewa, paling luar biasa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan manusia dan jin, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Perbaikilah ibadah. Bila ibadahmu benar, ikhlas, khusyuk, maka hidupmu akan benar dan nyaman. Bila ibadahmu salah, seenakmu sendiri, maka hidupmu akan salah dan tidak nyaman. Kehidupan seorang hamba adalah cermin ibadahnya. Ibadahnya baik, hidupnya baik. Ibadahnya setengah baik, hidupnya setengah baik. Ibadahnya jelek, hidupnya jelek. Ibadahnya benar, hidupnya benar. Ibadahnya jelek, hidupnya jelek. Kehidupan yang baik dan benar, usahanya menjadi lancar, rezekinya berlimpah dan berkesinambungan, anggota keluarganya rukun, damai, harmonis dan sejahtera, suasananya nyaman, hidupnya tenang, dan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Tenang hatinya, tenang kehidupannya, tenang ibadahnya, saling melengkapi, saling mengisi dan saling menyayangi, bisa menikmati hidup dan menikmati ibadah. Kehidupan yang jelek, usahanya seret, rezekinya mampet, rezekinya mepet, anggota keluarganya suka bertengkar dan tidak rukun, suasananya panas, hidupnya kacau, rumahku laksana nerakaku. Risau hatinya, risau kehidupannya, dan risau ibadahnya, saling membenci, saling bermusuhan, dan saling merendahkan, tidak bisa menikmati hidup dan tidak khusyuk di dalam ibadah. Salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Salatnya benar, akhlaknya akan mulia dan terpuji. Salatnya salah, perilakunya suka mencuri dan korupsi. Haji dan umroh menghindarkan hamba dari kemiskinan. Haji dan umrohnya benar, akan cukup dan kaya. Haji dan umrohnya salah, tetap miskin abadi, miskin permanen. Salatullah salamullah ala taha rasulillah rasul
Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bila ibadahmu benar, hidupmu nyaman dan benar, nyaman dan benar. Bila ibadahmu salah, hidup tak nyaman dan salah. Bila ibadahmu salah, hidup tak nyaman dan salah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rasulullah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kunci agar disayang Allah adalah kemanfaatan. Bila kau ingin disayang Allah, jadilah orang yang bermanfaat. Bila kau ingin dimanjakan Allah, jadilah orang yang berguna. Makin banyak manfaatnya, akan makin disayang Allah. Sebaik-baik kalian adalah kalian yang banyak manfaatnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Tubuhnya, badannya kuat bertenaga, bisa membantu dan menolong kerepotan orang. Pikirannya mengeluarkan banyak ide, gagasan dan penemuan, bisa bermanfaat bagi banyak orang. Hatinya penuh kasih sayang, bisa mengasihi dan menyayangi banyak orang. Lisannya penuh nasihat yang menyejukkan jiwa dan hati orang. Semua ciptaan Allah itu bermanfaat. Apapun yang Allah berikan harus dimanfaatkan agar ditambah. Bila penyakitmu ingin sembuh, tidak sakit-sakitan, bantulah orang. Bila tubuhmu ingin sehat, kuat, selamat, tolonglah orang. Bila hartamu ingin bertambah, sedekahlah. Bila ilmumu ingin berkembang, ajari orang. Bila saudaramu ingin bertambah, sebarkan kasih sayang. Bila mobilmu, rumahmu ingin bertambah, manfaatkan. Kalau tidak dimanfaatkan, Allah mencabut kembali nikmatnya. Pohon yang berbuah lebat akan dirawat dan disayang pemiliknya. Pohon yang sudah tidak berbuah akan ditebang. Ayam yang masih bertelur akan dirawat dan disayang pemiliknya. Ayam yang sudah tidak bertelur akan dipotong. Sapi perah yang masih produktif dirawat dan disayang pemiliknya. Sapi perah yang sudah tidak keluar susunya akan dipotong. Bangunan yang bermanfaat dirawat dan disayang pemiliknya. Bangunan yang sudah tidak berfungsi akan dibongkar pemiliknya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kunci disayangi Allah, jadi orang berfaedah.
indah, kunci disayangi Allah, jadi orang berfaedah, sebaik-baik kalian yang banyak kemanfaatan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Boros itu indah, tapi boros untuk kebaikan, boros untuk hal yang mubadzir itu tidak boleh, temannya setan. Boros untuk maksiat itu sangat dilarang, akan membuat Allah murka. Orang sulit akan dapat banyak kesulitan, orang mudah akan dapat banyak kemudahan. Orang yang pengeluarannya irit, maka pemasukannya sedikit. Orang yang pengeluarannya boros untuk kebaikan, maka pemasukannya juga banyak. Orang inginnya pengeluarannya sedikit tapi pemasukannya banyak, itu tidak mungkin atau impossible, nonsense. Orang yang pengeluarannya selalu dihitung-hitung, maka pemasukannya selalu pakai bilangan. Orang yang pengeluarannya tidak pakai hitung-hitungan, maka pemasukannya berlimpah tanpa bilangan. Orang yang pengeluarannya pakai pertimbangan jelimet, maka pemasukannya akan rumit, bikin kepala mumet. Orang yang pengeluarannya boros asal buat kebaikan, maka pemasukannya melimpah dari segala arah, tidak terduga. Kalau orang kaya pelit semua, orang miskin mau dapat apa? Kalau orang kaya irit semua, orang kelas bawah kebagian apa? Kalau orang kaya pakai hitungan semua, orang miskin gigit jari tangan. Apa-apa mau dikerjakan sendiri, kasihan orang miskin. Apa-apa mau dibuat sendiri, kasihan orang miskin. Boros itu indah, dengan boros orang miskin kebagian makan. Dunia ini tidak berputar dengan sendirinya, ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aturan Allah itu pasti indah dan bijak. Makin banyak air yang mengalir ke sungai, maka makin banyak hujan yang turun di sekitar bendungan. Sawah selalu basah karena air dari sungai, dan bendungan selalu penuh karena air hujan dari langit. Andai air hujan mengalir memenuhi bendungan dan air tidak disalurkan ke sungai, maka bendungan akan jebol. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Boros itu sungguh indah,
الشيطان مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Wassalamualaikum warahmatullahi